Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembukuan berpasangan dan jurnal. Sistem pembukuan berpasangan merupakan sistem pembukuan di mana setiap transaksi itu selalu memiliki pasangan, yakni ada debit dan kreditnya. Jadi selalu ada dua akun dan jumlah debit dan kreditnya harus sama. Ingat, di dalam sistem pembukuan berpasangan, setiap akun itu selalu memiliki pasangan, di mana pasangan itu berada di debit dan di kredit. Jumlah debit dan kreditnya harus sama. Nah, bagaimana proses pembukuan berpasangan? Yang pertama adalah Anda harus menentukan komponen laporan keuangan yang berpengaruh. Jadi, menentukan dulu kira-kira komponen harta atau komponen aset atau komponen hutang atau modal atau pendapatan atau biaya yang berpengaruh nih terhadap transaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan nama akun dari komponen laporan keuangan. Misalnya yang berpengaruh adalah komponen biaya, maka selanjutnya Anda harus menentukan biaya mana yang berpengaruh, misalnya biaya listrik kah atau biaya gaji kah, akun mana yang berpengaruh terhadap transaksi. Atau komponen harta, misalnya yang berpengaruh adalah ada transaksi pembayaran, maka yang berpengaruh adalah komponen harta bagian kas. Kemudian menentukan akun yang didebit dan dikreditkan beserta jumlah rupiah masing-masing. Nah, untuk menentukan debit dan kreditnya, ini berkaitan dengan chapter sebelumnya, di mana kita membahas terkait dengan akun-akun di dalam laporan keuangan, bagaimana posisinya yang ada di debit dan juga yang ada di kredit. Itu Anda harus pahami terlebih dahulu sebelum Anda membuat jurnal. Makanya sebelum kita masuk ke sini, saya mewajibkan Anda untuk paham terkait dengan peletakan debit dan kredit. Oke, setiap transaksi untuk jurnal itu adalah setiap transaksi harus dicatat di dalam jurnal. Satu transaksi dicatat di dalam satu jurnal. Di dalam satu jurnal itu bisa terdiri atas 2 atau lebih akun, dan masing-masing akun itu memiliki pasangan di debit dan di kredit. Jumlah debit dan kredit harus balance, harus seimbang. Ingat, satu transaksi itu di jurnal. Dalam satu jurnal bisa terdiri dari beberapa akun. Masing-masing akun itu diletakkan di debit dan di kredit. Jumlah debit dan kredit harus seimbang. Itu adalah konsep dasar dari jurnal. Nah, setelah Anda menjurnal, ini proses selanjutnya adalah Anda akan membuat di dalam namanya buku besar. Akan diringkas di dalam buku besar, setelah itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Saya akan memberikan Anda contoh untuk bagaimana menjurnal. Kita memiliki 5 transaksi dulu di sini. Pada awal Oktober, si Budi mendirikan perusahaan angkutan Sentosa dan menanamkan modalnya berupa uang tunai senilai 900 juta dan peralatan kantor senilai 15 juta. Jurnal yang harus dibuat adalah pada tanggal 1 terdapat penambahan kas. Ingat, harta yang bertambah itu akan dicatat di debit. Maka ketika kas bertambah, karena Budi menyetorkan kas, akan bertambah di debit sebesar 900 juta dan menyetorkan harta berupa peralatan senilai 15 juta. Sehingga harta berupa peralatan bertambah dan dicatat di debit senilai 15 juta. Kemudian itu sebagai setoran modal awal Budi. Karena modal bertambah, maka modal harus dicatat di kredit sebesar 915 juta. Jumlah debit dan kredit ini harus seimbang. Kita masuk ke dalam transaksi kedua. Perusahaan membeli 2 buah truk. Truk pertama senilai 200 juta dan truk kedua senilai 250 juta. Truk kedua dibayar 100 juta dan sisanya di kredit. Jadi dia hutang sisanya. Dan truk pertama itu dibayar cash. Maka jurnal yang harus dibuat adalah yang pertama Anda harus mengakui kendaraan. Karena truk itu berupa kendaraan, maka kendaraan akan bertambah. Kendaraan masuk di dalam klasifikasi aset tetap. Nah, karena dia bertambah, dia akan dicatat di
debit senilai 450 juta. Kemudian karena uang Anda berkurang untuk membayar, di mana truk pertama seharga 200 juta dibayar cash dan truk kedua dibayar 100 juta cash, sehingga uang Anda akan berkurang senilai 300 juta. Harta kas ketika bertambah di debit, ketika berkurang akan ada di kredit, maka Anda harus mengkredit kas senilai 300 juta. Hutang usaha ini akan bertambah. Ketika bertambah, hutang itu akan bertambah di kredit, maka Anda akan mengkredit hutang usaha. Kemudian ada biaya sewa. Perusahaan membayar sewa gedung di bulan Oktober senilai 15 juta. Karena membayar, ini akan masuk dalam biaya sewa. Akun biaya ketika bertambah akan ada di debit, maka Anda akan mendebit biaya. Nah, karena uang Anda keluar, kas Anda berkurang, maka Anda harus mengkredit kas, harta Anda turun. Anda harus mengkredit kas senilai 15 juta. Untuk tanggal 4, dibeli perlengkapan kantor senilai 400.000 secara tunai. Yang pertama, Anda harus memasukkan perlengkapan kantor senilai 400.000 karena perlengkapan Anda bertambah, sehingga Anda harus mendebit perlengkapan, dan Anda harus mengkredit kas senilai 400.000 karena uang Anda berkurang. Kemudian transaksi kelima, Anda membeli tanah senilai 150 juta, 50 jutanya Anda bayar cash dan sisanya hutang. Maka harta Anda yang bertambah di sini adalah tanah senilai 150 juta, sehingga Anda harus mendebit tanah senilai 150 juta, dan uang Anda berkurang senilai 50 juta karena Anda membayar cash, serta hutang usaha Anda bertambah. Karena hutang bertambah, Anda harus mengkreditkan senilai 100 juta. Ingat, jumlah debit dan kredit harus balance, harus seimbang. Nah, itu adalah contoh dari transaksi yang ada. Untuk transaksi selanjutnya, ini akan kita bahas di dalam kelas, sehingga Anda persiapkan pemahaman Anda terkait dengan peletakan masing-masing akun dan pahami betul terkait dengan penjurnalan di masing-masing akun, di mana setiap jurnal itu terdiri dari debit dan kredit dan jumlahnya harus balance. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan akan kita bahas di dalam kelas.